Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra X Wijaya Sunarto. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan program aplikasi berbasis Windows. Ya, membuat program aplikasi berbasis Windows tentang aplikasi Plus, kita buka program Visual Studio 2012 terlebih dahulu. Untuk membuat projectnya adalah buka program Microsoft Visual C++, kemudian pilih New Project, terus tentukan jenis file project yang akan dibuat. Misalnya kita klik pilih CRR, kemudian pada template pilih Windows Form Application, ketikkan nama pada kotak isian link. Misalnya pada kotak link kita isikan namanya modul 9_2. Kemudian atur tempat penyimpanan file dengan menekan tombol browse kalau misalnya ingin menyimpannya ke dalam file tempat yang berbeda. Kemudian isikan solution name, kemudian create directory untuk solution. Kita langsung oke saja pada tahap ini. Ya, setelah pengaturan selesai dilakukan, akan tampil lembar kerja baru yang dilakukan form. Pada lembar kerja inilah kita menemukan tools yang akan pada bagian Solution Explorer ini terdapat sejumlah file yang secara otomatis dibuat dengan dikelompokkan menjadi 3 grup, yaitu yang pertama adalah header file, kemudian resource file, dan ketiganya adalah source file. Nah, untuk header file merupakan berisi header yang digunakan pada program C++ dengan file ekstensi cpp, berisi tentang form 1 untuk header file, form 1 REST, dan modul 91. Sedangkan untuk resource file berisi tentang file ICO, yaitu file icon. Misalnya kita ingin menambahkan sebuah gambar, bisa di sini untuk ikonnya. Kemudian untuk source file berisi tentang file CPP yang kita buat. Di sini ada modul 91 CPP. Nah, jika dilihat pada program ini terdapat sebuah file dengan nama readme.txt, yaitu file ini berisi penjelasan mengenai setiap file yang dihasilkan oleh application wizard. Untuk menambahkan form komponen pada form, caranya kita klik toolbox yang ada pada sebelah kiri, yang ini. Di sini terdapat toolbox dengan beberapa komponen yang ingin ditambahkan. Misalnya kita akan menambahkan sebuah toolbox dengan button. Kita cari button di sini. Ini adalah buttonnya. Kita klik di formnya.
Di sini untuk merubah posisi bisa dengan drag and drop. Kemudian untuk mengubah nama dari button 1, kita pilih properties. Caranya klik kanan pada button, kemudian pilih properties. Nah, pada bagian tampilan jendela properties di bawah ini, kita ubah teksnya. Misalnya kita di sini beri nama mulai. Maka secara otomatis di sini juga akan berganti menjadi teks mulai. Selanjutnya kita menambahkan sebuah button dari toolbox lagi. Kita klik di sini. Kemudian drag ke posisi yang diinginkan. Selanjutnya kita ganti nama teks di button 2 ini menjadi kata selesai. Cara yang sama pada button 2, kita pilih klik kanan terus properties, kemudian cari untuk teksnya. Pada bagian teks kita ubah setelah kita ganti dengan nama selesai. Selanjutnya untuk merename nama form 1 ini menjadi modul 9, sama caranya kita pilih klik kanan kemudian properties, pada bagian teks kita isikan atau ganti menjadi modul 9_1. Terus coba untuk debug. Kemudian klik yes untuk build. Ya, ini adalah hasil dari form debug, hasil dari form yang kita desain setelah di debug. Selanjutnya kita akan menambahkan sebuah kode untuk pada button mulai. Kita close dulu terlebih dahulu. Untuk form yang di debug tadi prosesnya belum ada karena kita belum memasukkan codingnya. Untuk memasukkan coding pada button mulai, kita klik 2 kali, double klik pada button mulai. Kemudian isikan kodenya di sini. Kita ketikkan, misalnya kita ingin bahwa bila button diklik maka akan keluar sebuah pesan. Untuk menampilkannya kita menggunakan message box show. Pada VB itu menggunakan MSG box VB6, dan pada untuk VB 2008 kita menggunakan message box show. Penulisannya sama dengan ini, hanya sedikit berbeda strukturnya. Oke, setelah selesai, coba kita kompilasi program tersebut. Misalnya kita akan klik button mulai. Nah,
setelah diklik button mulai, maka akan muncul pesan, halo semua, saya sedang belajar C++. Ini adalah pop-up Windows ketika mengklik mulai. Untuk button selesai belum diberi sebuah coding, jadi tidak ada proses. Kemudian kita akan memberi coding untuk button selesai. Double klik. Nah, ketikkan sebuah coding di sini, misalnya saya akan memberi coding dengan this close. Nah, untuk coding ini maksudnya adalah pada form 1 atau bisa disebut dengan this itu melakukan proses close. Jadi nanti kalau misalnya diklik button selesai, maka form 1 ini akan menutup. Oke, kita coba saja untuk running programnya. Pilih yes. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengklik tombol selesai. Nah, setelah tombol selesai diklik, maka form akan keluar. Ya, mungkin sampai di sini pada pembuatan program aplikasi dasar aplikasi Windows. Pada form ini kita sudah bisa untuk menampilkan pesan atau pop-up form dari button yang diklik. Kemudian untuk menutup form kita sudah bisa, yaitu menggunakan fungsi this close. Kalau misalnya ingin menutup form saat itu juga pada form 1. Ya, apabila ada penjelasan yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.